Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang terpuji atas kesempurnaannya dan terpuji atas kenikmatan demi kenikmatan yang wallahul musta'an, kemuliaan seorang sebagai hamba terletak pada sejauh mana dia mampu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan, pencapaian, prestasi kita sebagai hamba bukan terletak pada seberapa mampu kita untuk semau kita, bukan itu. Karena ada sebagian orang yang beranggapan seperti itu. Semakin bisa dia menjadi dirinya sendiri dalam tanda kutip, dia merasa lebih lebih spesial, lebih istimewa. Makanya laku slogan Be yourself. Maka kemuliaan hamba bukan di rute menuju ke sana, bukan. Prestasi hamba bukan ketika dia mampu menjadi dirinya sendiri, bukan. Tapi prestasi dan kemuliaan hamba justru terletak pada sejauh mana dia mampu mengagungkan Allah. Bukan ketika dia mampu untuk skarpe dewe, bukan. Kalau yang seperti itu Allah sudah menceritakan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidak kalian melihat orang-orang yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya. Tuhannya adalah moodnya, Tuhannya adalah passionnya, Tuhannya adalah apa yang ada di kepala dia, bukan Allah. Allah mengatakan semacam ini dalam konteks mencela. Maka kemuliaan, pencapaian dan prestasi seorang hamba adalah pada sejauh mana dia mampu mengagungkan Allah, menjadikan Allah sebagai sesuatu yang paling dia nomor satukan, sebagai sesuatu yang paling dia utamakan. Segala sesuatunya tentang Allah, segala sesuatunya tentang keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengusahakan diri kita agar mampu memuji Allah secara lahir dan batin. Tidak hanya dengan lisan kita mengucapkan segala puji bagi Allah, tapi memaknai kenapa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya alhamdulillahnya kita agar supaya alhamdulillahnya kita tidak kosong dari makna. Karena tentu saja bukan itu yang Allah inginkan. Bukan itu format terbaik yang Allah inginkan ketika seorang memuji Allah Subhanahu wa taala hanya dengan lisannya. Segala puji bagi Allah, tapi dengan hati dan perbuatannya dia melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surat A'la menyampaikan sabbihisma rabbikal a'la, sucikan Allah, zat yang maha tinggi. Maka para ulama tafsir maksudnya sucikan Allah dengan perbuatan hamba. Sucikanlah wahai manusia, sucikanlah Allah dengan perbuatan kalian, yaitu dengan kalian tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemaksiatan kita adalah pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan kita adalah bentuk kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu al-musta'an. Oleh karenanya Allah mengatakan wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Manusia kebanyakannya tidak mengagungkan Allah sebagaimana yang seharusnya. Maka kita berusaha menumbuhkan dari kecil, dari yang paling kecil. Kita berusaha untuk menumbuhkan dalam diri kita, dalam hati kita
pengagungan yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mampu kita mengagunkan Allah Subhanahu wa taala, yang disitulah kemuliaan kita. Sehingga sebagian salaf mengatakan ma akramal ibadu anfusahum bimithli ta'atillah wa ma ahanal ibadu anfusahum bimithli maksiatillah. Tidaklah hamba melakukan sesuatu yang menunjukkan kalau dia sedang menghinakan dirinya sebagaimana ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah hamba melakukan sesuatu ya yang menjadi bentuk dia sedang memuliakan dirinya sendiri sebagaimana ketika dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bentuk kita sedang memuliakan diri kita adalah ketika kita berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Bentuk kita sedang apa? Memfasilitasi diri kita menjadi lebih baik ke arah yang positif adalah ketika kita mengkondisikannya supaya akhir perjalanannya adalah apa? Surga dan bukan neraka. Sekali lagi kita nggak bisa mengelak kenyataan bahwasanya setelah mati cuma ada surga atau neraka sebagai opsi. Sehingga kemuliaan adalah ketika seorang dijadikan ya tegar di atas rute menuju surga. Kemuliaan itu di situ. Ya. Wallahu al-musta'an. Dan ketegaran seseorang, keteguhan dan konsistensi seseorang di atas rute menuju surga itu tidak akan terwujud kecuali ketika Allah memuliakan seorang hamba. Ketika tidak, seringkali kita terjatuh dalam sikap apa? Kadang taat, kadang enggak. Kadang nurut, kadang enggak. Kadang ibadah, kadang enggak. Kadang khusyuk, kadang enggak. Kalau Allah sudah memuliakan seorang hamba, Allah bikin dia apa? Ya, terjaga dari ketergelinciran dalam dosa. Ya, oleh karenanya Al Hasan Al Basri mengatakan apa? Azzu alaihi ya ahwan hanu alaihi fa asau law azzu la asamahullah la asamahumullah. Ketika hamba rendah, enggak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun dijadikan terjatuh dalam dosa, kemaksiatan, kesalahan, kejahatan. Ketika Allah melihat hamba bukan ya sebagai pihak yang pantas untuk dimuliakan, Allah biarkan dia tergelincir. Ya, karena segala sesuatu yang di dunia ini termasuk pergerakan hati kita ke kanan dan ke kiri, ya, itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fa innal qulub baina usbu'aini min asabi'i ar-rahman. Hati itu di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau hamba tidak punya nilai, enggak punya value, ya, enggak punya apa? Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak mutu, Allah biarkan dia dari satu kejelekan ke kejelekan yang lain, dari satu dosa ke dosa yang lain, dari satu kemaksiatan ke kemaksiatan yang lain, dari satu kotoran ke kotoran yang lain. Dinamikanya apa? Seperti itu. Ya. Lau azzu, karena seandainya Allah melihat seorang hamba punya kemuliaan, punya nilai, punya harga, asamahumullah, Allah akan jaga dia dari ketergelinciran. Allah akan bikin hatinya nggak nyaman sama kemaksiatan, nggak punya passion sama dosa, nggak klik sama omongan-omongan negatif itu nggak klik. Dengar orang gibah tuh langsung apa namanya mengkeret, nggak deh, bukan saya, nggak gue banget. Tapi ketika Allah nggak anggap seorang hamba mulia, dengar orang gibah, pengennya kontribusi, saya tambahin datanya. Saya punya data lain, jenengan cuma A sampai B, A sampai C, saya punya D sampai Z. Kalau orang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala, orang bercerita tentang A, kejelekannya A sampai baru B dia udah panas telinganya. Ya toh? Enggak sih. Enggak nyambung. Omongan apa? Kelas rendahan seperti ini enggak nyambung. Langsung bunyi sinyalnya tuh. Nit gibah ini. Ya, neraka ini ujungnya ini. Ya. Ini kalau udah dosa nanti lahir dosa yang lain. Ya.
Karena kaidahnya seperti ini. Dosa itu beranak pinak, nggak mungkin berhenti pada satu titik, akan melahirkan dosa yang lain. Ad-dunub yatawallad. Dosa itu beranak pinak. Inna min thawabis sayyi'at as-sayyi'ati ba'daha. Hukuman atas dosa yang dilakukan oleh seorang hamba adalah ketika hamba itu dimudahkan untuk dosa yang selanjutnya. Enggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Peluangnya untuk masuk ke surga tambah sempit. Ya, apalagi dosa dan kemaksiatan itu di antara karakternya itu bikin kecanduan. Begitu. Bikin kecanduan. Ya, orang udah hijrah sedemikian lama aja, kalau nginget dosanya dulu kadang kangen. Ya, insyaallah. Udah punya anak 5. Ya, lewat tempat yang dulu waktu SMA, misal di sini nih. Ya, kan gitu. Main bola maksudnya. Ya toh? Iya, Mas. Iya, oh, iya, maka wallahu al-musta'an. Maka perjuangan tanpa henti. U'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Konsistensi itu sulit. Maka celah sekecil apapun dimanfaatkan supaya seorang tetap berada di atas trek menuju surga. Khuffatil jannatu bil makarih memang. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Ya. Maka pengagungan terhadap Allah yang berarti pengagungan terhadap perintah dan larangannya itu yang akan menjadi sebab seorang mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Sehingga ketika Allah memerintahkan hamba untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnul Qayyim ini apa? Ajib. Ini ajib. Ini mengagumkan. Beliau dengan kedalaman ilmu beliau. Ketika Allah memerintahkan hamba untuk memuji Allah, ini adalah ajib, hal yang mengagumkan. Kenapa? Karena kalau ada hamba merendahkan dirinya, menghinakan dirinya kepada pihak yang memang dia butuh kepadanya, yang hajatnya tidak bisa terlepas dari pihak tersebut, ini suatu hal yang apa? Wajar kan? Wajar. Dia menunjukkan kerendahannya. Dia menunjukkan betapa butuhnya dia kepada pihak lain yang memang dia butuh. Yang tidak bisa dia hidup kecuali dengan ya, peran dari orang tersebut, pihak tersebut. Wajar. Itu ketika hamba merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang wajar karena hamba hidupnya itu nggak bisa terlepas dari peran Allah meskipun sekejap mata. Yang ajib itu, yang mengagumkan itu ketika Allah nggak butuh sama kita, nggak butuh ibadah kita, nggak butuh ketaatan kita, nggak butuh kesolehan kita, nggak butuh ketakwaan kita, nggak butuh pengagungan kita, kemudian Allah menampilkan kepada kita, ini loh keagungan saya, ini loh kehebatan saya, ini loh kesempurnaan saya. Supaya apa? Supaya hambanya punya motivasi lebih untuk cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nggak butuh cintanya kita. Ya. Allah nggak butuh cintanya kita, Allah nggak butuh ketaatannya kita, nggak butuh. Tapi Allah tampakkan ini loh. Kalau Allah mau, Allah nggak tampakkan. Monggo yang mau taat taat, yang mau maksiat maksiat. Orang urus. Tapi Allah enggak. Ini loh alasan kenapa kalian harus taat sama saya. Ini loh alasan kenapa kalian harus menghambakan diri kepada saya. Ini loh alasan kenapa kalian harus cinta sama saya. Ini loh alasan. Allah kasih alasan dalam keadaan Allah nggak butuh. Makanya kata Ibnul Qayyim ini mengagumkan. Ini kebaikan di atas kebaikan. Ini kebaikan di atas kebaikan. Ketika Allah menampakkan kepada kita sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Ya. Tapi tidak ada yang bisa menangkap ini sebagai bentuk kebaikan Allah kecuali hamba-hamba yang memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang liberal ketika Allah memerintahkan hamba untuk memuji Allah, mereka berbicara apa? Allah kok kayaknya kemaruk, pengen dipuji terus. Perspektifnya dibikin pincang. Ya. Maka wallahu al-musta'an. Dan perspektif yang tepat, kesimpulan yang benar itu membutuhkan kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka perjuangan kita tidak akan berhenti sampai kita mati, berusaha untuk menjadi Allah sebagai satu-satunya dan yang pertama dan yang utama, untuk kita agungkan, untuk kita cintai, untuk kita perjuangkan keridhaannya, ya. Maka wallahu al-musta'an, kita wallahul musta'an meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, ya, i'anah, pertolongan agar kita mampu untuk itu, ya, karena melihat kepada banyaknya celah, ya, yang ada di sekitar kita yang menjadikan kita terkadang berada dalam kondisi yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka belajarnya kita, hadirnya kita di majelis taklim sebagaimana yang sering kita sampaikan adalah dalam rangka itu, meningkatkan keyakinan kita, karena kalau keyakinan kita lemah, pesona dunia terlalu kuat. Ketika keyakinan kita tentang apa surga dan neraka lemah, magnetnya dunia itu terlalu kuat. Meskipun kadang cuma apa 1 juta 2 juta itu bisa mampu bikin kita enggak apa sholat jamaah. 1 juta 2 juta bisa bikin kita merelakan apa sholat sunnah fajar yang khairu minad dunya wa ma fiha. Ya. 1 juta 2 juta akan terasa apa namanya menarik sekali, akan terasa apa mempesona sekali ketika keyakinan kita tentang surga dan neraka itu apa dhaif, lemah. Ya, ketika keyakinan seorang kuat, Ibnu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, memberikan semua apa yang beliau miliki. Ya, ketika keyakinan seorang kuat, ya, wallahul musta'an, mereka akan melakukan hal-hal yang bikin orang apa geleng-geleng. Maka keyakinan itu adalah suatu hal yang perlu diperjuangkan, karena dengan itu kita mampu menjadi proporsional. Wal akhiratu khairu wa abqa. Setelah Allah menyebutkan bal tu'thirunal hayatad dunya, kebanyakan kalian itu memprioritaskan dunia dalam keadaan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, yang seandainya dunia itu emas dan akhirat itu misal tanah, emasnya dunia ada akhirnya, tapi tanahnya surga, tanahnya akhirat selamanya. Orang yang berakal akan memilih apa? Tanah dibandingkan apa? Emas yang cuma 100 tahun. Ya. Wallahul musta'an. Ibnu Jauzi rahimahullahu taala beliau menyampaikan seorang berakal kira-kira akan memilih yang mana? Ya. Seandainya seorang yang berakal menganalogikan surga, menganalogikan akhirat dengan dunia, itu sebagaimana ketika dikatakan kepada seorang, silakan jadi raja di hari ini, minta dan nikmati semua yang bisa kamu nikmati, ambil semua yang bisa kamu ambil, jadi surga, jadi raja sehari. Tapi setelah itu saya saya siksa kamu selama-lamanya, setelahnya sampai kamu mati. Silakan jadi raja, lakukan apa yang kamu mau 1 hari. Setelahnya kita kita eksekusi, kita siksa tiap hari. Gitu. Ada nggak yang mau seperti itu? Nggak ada. Tapi pada kenyataannya banyak manusia memilih itu. Jadi raja 100 tahun, diazab selama-lamanya di akhirat. Siap menjual menjual agamanya. Dan sebagian ulama mengatakan na'ish fi zaman, ya, idza wajahal insan masyakil fil haya awal man ba'a dinahu. Awal man ba'a dinuhu. Kita hidup di masa di mana ketika seorang berhadapan dengan masalah, hal pertama yang akan dia jual adalah agamanya. Sebelum dia berpikir aset apa yang bisa dijual, ya, aset apa yang bisa dijual, yang dia pikirkan adalah apa? Yang kira-kira yang saya bisa saya bisa jual dari bagian saya, dari agama saya itu apa? Sholat jamaah kah? Gitu? Jenggot kah? Ya. Wallahul musta'an. Nah, maka kalau kita tidak berusaha untuk meningkatkan keyakinan kita, maka wallahul musta'an. Ya.
Nah, jangan sampai keyakinan itu datang telat. Iya. Keyakinan itu pada akhirnya akan datang kepada kita, tapi untuk sebagian orang telat. Ya. Sebagian penduduk neraka mengatakan inna muqinun, sudah yakin kita sekarang. Makanya apa? Akhrijna na'mal salihan. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Inna muqinun. Ya Allah, ya Rabb kami sekarang sudah lihat langsung, sudah dengar langsung surga sama neraka. Nerakanya kita udah rasakan kayak apa? Keluarkan kami beramal soleh. Sekarang kami udah yakin. Enggak. Kalau yakin sekarang nggak ada faedahnya. Yakin yang berfaedah itu ketika kalian belum datangi sama malaikat maut. Kalau yakin yang di sana semuanya dapat. Makanya Allah mengatakan walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kita pengen semua orang kita kasih hidayah, tapi kan enggak. Walakin ya, haqqat kalimatu rabb, walakin haqqal qaulu la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Kita sudah memutuskan bahwasanya neraka jahanam pun akan penuh. Ya, maka tugas kita menumbuhkan keyakinan sebelum keyakinan itu kita dapati pada saat kita apa? Ya, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Wallahul musta'an. Kita sampai mana? Dari surat ini? Ya. Perkataan ba'du salaf. Walihada qala ba'du salaf man arada an yanzura li yaumil qiyamah kannahu ra'ya 'ainin falyatadabbar surata idza syamsu kuwirat. Kata sebagian salaf, barang siapa yang ingin melihat hari kiamat sebagaimana dia melihat dengan matanya sendiri, maka bacalah surat idza syamsu kuwirat. Ya, maka kalau seorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat demi ayat yang dia baca semestinya mampu menjadikan dia takut dan berhenti dari kelalaiannya. Karena sebagian salaf mengatakan man lam yaqadi bil Qur'ani wal maut law tanatahatil jibal amamahu lam yarta'id. Seorang yang enggak mampu berhenti dari kelalaiannya setelah dia mendengar ayat-ayat Al-Qur'an dan setelah dia mendengar tentang kematian, seandainya dia tetap tidak mampu berhenti dari kelalaiannya, Al-Qur'an sudah dia dengarkan. Kematian setiap hari dia lihat. Ya. Dua hal ini tidak mampu menjadikan seorang berhenti dari kelalaiannya. Kata para salaf, seandainya Allah jadikan gunung-gunung itu bertabrakan di hadapan dia, berterbangan dan bertabrakan, tetap dia nggak akan bisa mengambil pelajaran dari itu. Ya. Wallahul musta'an. Maka seorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mampu menjadikan Al-Quran sebagai penerang hatinya, sebagai pelajaran. Wallahu al-musta'an. Kemudian ayat selanjutnya Allah bersumpah dengan tiga atau berapa hal? 1, 2, 3, 4. Allah bersumpah dengan 4 hal. Allah bersumpah dengan 4 hal, dan tidaklah Allah bersumpah kecuali untuk sesuatu yang sangat penting. Begitu? Allah tanpa bersumpah kita yakin kalau itu benar. Ya, maka kata para ulama, ketika Allah bersumpah, maka menunjukkan bahwasanya informasi yang akan disampaikan apa? Sangatlah penting. Dan sesuatu yang Allah jadikan sebagai sumpahnya itu adalah hal-hal yang besar. Karena tidaklah seorang bersumpah kecuali dengan sesuatu yang dianggap besar. Ya. Nah, ya, meskipun salah. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala bisa bersumpah dengan sesuatu apapun yang dia kehendaki, mau bersumpah dengan matahari, dengan waktu, dengan bulan dan sebagainya, Allah bisa. Ya, tapi makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka enggak boleh seorang bersumpah dengan nama Rasulullah sebagaimana sering kita dengar, demi Allah dan demi. Enggak boleh. Ya.
Seorang nggak boleh bersumpah dengan nama cinta, nggak boleh. Begitu para senan, jangan diulang-ulang. Ya, maksudnya orang itu jangan diulang-ulang, jangan. Yang biasa kan apa 90-an kan? Nah, gitu Pak. Biasanya sering yang aktif di radio biasanya itu. Nah, makanya itu manusia muslim tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ya, man halafa billah, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Kata Abdullah bin Mas'ud, li an ahlifa billahi kadziban ya khairun min an ahlifa bi ghairihi shadiqa. Kata Abdullah bin Mas'ud, seandainya saya bersumpah dengan nama Allah dan saya berdusta, dan ini dosa besar, sangat besar, ya, ya, bersumpah dan benar dan keseringan saja mendapatkan apa? Mendapatkan ancaman pada hari kiamat, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan dibersihkan. Jujur nih, bersumpah dan jujur. Hah? Walaupun benar, tapi terlalu banyak keseringan, ini menunjukkan bahwasanya Allah nggak punya nilai. Urusan sandal jepit, wallah punya saya, misal. Benar, punya saya, tapi masa sekedar untuk sandal dengan apa membawa-bawa nama Allah? Ini nggak ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Urusan sandal demi Allah, urusan tanah demi Allah, urusan apa? Bisnis demi Allah. Allah ini harganya cuma di situ. Maka tiga jenis manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan. Salatun. La yanzurullahu ilaihi wa la yuzakkihim. Ya. Walhum adzabun alim. Dalam hadis disebutkan tiga jenis manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat, tidak akan disucikan. Di antaranya apa? Rajulun ja'alallaha bidha'atahu. Seorang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya, tidak kulaan kecuali dengan nama Allah, tidak menjual kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kulakan demi Allah di tempat lain, harganya lebih murah. Ketika jual demi Allah lagi, saya cuma ambil untung sedikit. Benar, meskipun benar, tapi ini konsekuensinya. Maka apalagi kalau bersumpah dengan nama Allah dan dia tahu kalau dia ngomong apa? Ngapusi. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, li an ahlifa billahi kadziban. Seandainya saya bersumpah atas nama Allah dan saya dusta, itu lebih mending dibandingkan saya bersumpah dengan nama selain Allah tapi saya apa? Benar. Afwan, bersumpah dengan nama Allah dan saya dusta, itu mending, masih mending dibandingkan apa? Saya bersumpahnya jujur tapi dengan nama selain Allah. Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwasanya seorang mah covernya judulnya menjadikan wali fulan sebagai perantara. Menjadikan apa? Wali fulan sebagai apa? Perantara supaya bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Judulnya ini, enggak dulu enggak sekarang. Ya kan? Saya banyak dosa. Saya banyak apa? Saya banyak dosa. Kalau saya langsung doa, siapa saya? Maka saya memanfaatkan apa? Perantara supaya apa? Apa namanya? Ada lobby, Allah mendengar apa yang menjadi doa saya. Judulnya itu, judulnya, kemasannya itu. Tapi pada kenyataannya seorang itu lebih takut menyinggung wali dibandingkan menyinggung Allah Subhanahu wa taala. Ketika misal seorang apa namanya? Wallahul musta'an, ya. Seperti pernah diceritakan oleh teman kita. Dia punya bisnis, datang orang kulaan dari tempat dia, kemudian bareng-bareng satu mobil, teman kita itu naik mobilnya dia, kemudian si punya mobil cerita, alhamdulillah saya lagi senang sekali ini Pak. Kenapa? Tanya. Mobil saya kemarin sudah dinaiki oleh wali sama Habib, insya Allah saya merasa tenang, aman. Dia nggak bicara dia maksiat sama Allah atau enggak. Dia nggak bicara dia peduli dengan keridhaan Allah atau kemarahan Allah, dia nggak bicara seperti itu. Cuman begitu mobilnya dinaikin wali, selesai masalah. Rasa takut itu nggak ada lagi sudah. Yang dia khawatirkan kalau dia mengecewakan apa? Walinya. Tapi masalah dia mengecewakan Allah, melakukan hal-hal yang memancing kemarahan Allah, dia nggak peduli. Maka kita dapati seorang yang menjadikan sesuatu sebagai perantara antara dia dan Allah Subhanahu wa taala, takutnya sama si perantara dibandingkan Allah itu lebih. Dia nggak mau mengecewakan walinya. Saya mengecewakan dia,
panas pantat saya. Tapi Allah dia maksiati tiap hari gratis. Maka ketika orang-orang dulu mengatakan kita jadikan wali ini cuma jadi perantara supaya kita dekat sama Allah sedekat-dekatnya, bullshit. Omong kosong. Itu cover, itu alasan. Alasan saja. Sebenarnya sesuatu yang dia jadikan wali itu lebih dia takuti, lebih dia agungkan, lebih dia besarkan, lebih dia segani. Allah enggak. Maksiat sama Allah santai. Allah perintah apa enggak dikerjain santai. Tapi wali ente singgung-singgung bahaya. Takutnya sama wali lebih dibandingkan sama Allah. Maksiat tiap hari nggak takut sama Allah, tapi sekali menyinggung walinya, kita lihat orangnya kayak apa ketakutannya. Ya. Wallahul musta'an. Al-Quran bisa dia taruh seenaknya dia, tapi fotonya wali jangan bilang. Ya. Maka Syekh Shalih Al-Syekh beliau bercerita, sebagian orang kalau bersumpah dengan nama Allah berdusta enteng. Gampang. Ya. Seorang misal ada urusan, ada suatu hal yang meragukan sama temannya bilang bersumpah. Wallahi. Lah jangan wallahi. Bersumpah dengan nama wali fulan. Wah, itu enggak saya, enggak berani saya. Siapa yang diagungkan kalau seperti itu? Ya, kalau ditanya, ya wali itu kan cuma perantara. Seperti tadi itu. Alasan. Al-asma la tughayyir al-haqa'iq kata para ulama. Nama itu tidak merubah hakikat. Hakikatnya jenengan lebih segan sama siapa? Lebih takut sama siapa? Lebih mengagungkan siapa? Ya. Judulnya perantara, tapi sebenarnya apa? Ini yang disembah. Ini yang disembah, ini yang ditakuti, ini yang ditawakali, ini yang diharapkan, ini yang disegani, ini yang diutamakan. Allah nomor sekian. Maka kita dapati fenomena orang-orang yang apa? Yang suka menjadikan apa? Perantara-perantara ini sama syiar, sama syariat itu nggak terlalu peduli dia. Nggak begitu peduli. Halal haram jilbab nggak peduli dia. Ada orang jilbaban malah dinyinyirin. Kemayu. Wis tua apa? Ada orang tua pakai jilbab dia bilang, ya Allah. Kayak nggak punya perspektif lain itu loh. Mungkin dia lagi nggak ada kemayu katanya. Ya Allah. Ya, maka kita dapati orang-orang yang terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu, ya, dengan perantara-perantara itu, sama syariat nggak pernah peduli. Yang penting jangan nyinggung wali. Ya, begitu kita, ya, syariat nggak terlalu dipedulikan, ya toh. Sholat bisa bolong, tapi kalau acara nggak dikerjain, hati-hati. Sanksi sosial siap-siap. Ya. Maka kita dapati sholat isyanya nggak jamaah, begitu kitanya keluar sholat jamaah mereka sudah rapi. Mau ngapain? Cara pak, sholat nggak takut dia, nggak dia kerjakan. Allah marah dia nggak sholat nggak urusan, dalilnya nggak peduli dalil. Gitu. Yang penting apa? Urf, adat kebiasaan, jangan sampai nyinggung, sing bau. Ya maka apa? Seorang perlu belajar yang seperti itu. Karena mereka nggak mungkin pelaku kesyirikan itu bilang ini syirik saya kerjain. Nggak punya sekian banyak argumentasi. Ini cuma perantara. Perantara jenengan lebih takut sama perantaranya dibandingkan sama Allah. Allah mengatakan fala takhafuhum wa khafuni. Jangan takut sama mereka, takut sama saya saja. Kalian nggak rewes. Sebenarnya siapa Tuhan kalian ini? Ya, maka PR kita tuh masih jauh. Belajar. Ya, kitab tauhid yang semestinya kita pelajari tiap hari Ahad harus apa? Nibur. Kapan? Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.